pressed its Here to show you. The pace of space, including insulin. Is that the outs? Ternyata perekonomian Indonesia pernah lebih maju atau lebih baik dibandingkan dengan China. Lah, dulu hal ini benar-benar pernah terjadi. Ya, tapi untuk mengetahui perbandingan di antara dari dua negara ini, kita harus memahami berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan masing-masing dari keduanya, termasuk kondisi global, kebijakan domestik, serta tahapan pembangunan ekonomi yang berbeda. Kapan perekonomian Indonesia lebih maju ketimbang China, dan kapan akhirnya perekonomian China menyalip perekonomian Indonesia? Kita harus menjelaskannya dalam beberapa era. Yang pertama adalah era 1960-an. Ya, pada era ini Indonesia dan China berada pada titik sejarah yang penuh dengan tantangan. Kedua negara ini baru saja merdeka dari penjajah dan sedang berusaha membangun kembali negara masing-masing. Indonesia merdeka dari Belanda pada tahun 1945, sementara China mendirikan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949 di bawah kepemimpinan Mao Zedong. Meskipun sama-sama berada dalam fase awal pembangunan, kedua negara ini menghadapi kondisi ekonomi yang berbeda. Dengan Indonesia berada dalam beberapa aspek yang lebih baik dibandingkan dengan China. China di bawah Mao Zedong menerapkan kebijakan yang sangat tertutup dan terpusat. Salah satunya adalah program lompatan jauh ke depan atau Great Leap Forward. Program ini bertujuan untuk mengubah ekonomi agraris China menjadi ekonomi industri dalam waktu singkat. Namun, program ini gagal total tuh, yang menyebabkan bencana ekonomi dan sosial yang parah. Dan perekonomian China pun menjadi terpuruk. Alih-alih memajukan industri, kebijakan ini malah memperlambat pertumbuhan ekonomi China. Tidak hanya itu, situasi di China semakin memburuk ketika revolusi kebudayaan dimulai pada pertengahan 1960-an. Mao Zedong meluncurkan revolusi ini dengan tujuan memperkuat ideologi komunis dan menghilangkan pengaruh kapitalis di masyarakat. Namun, revolusi ini juga justru menimbulkan kekacauan politik dan ketidakstabilan ekonomi, pendidikan dan produktivitas menurun. Dampak sosial dan ekonomi dari revolusi budaya ini juga memperburuk kondisi ekonomi China yang sudah rapuh. Sedangkan di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan ekonomi yang juga tidak mudah, namun tidak separah China. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia mengadopsi kebijakan ekonomi yang didasarkan pada nasionalisme, anti-imperialisme, dan non-blok. Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme, untuk menyatukan bangsa dan memperkuat ekonomi. Ya, meskipun Indonesia mengalami inflasi tinggi dan defisit anggaran, perekonomian Indonesia tetap lebih stabil tuh dibandingkan dengan China. Secara keseluruhan, pada tahun 1960-an, meskipun Indonesia menghadapi berbagai tantangan, negara ini memiliki ekonomi yang lebih stabil dan produk domestik bruto atau PDB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan China. Indonesia masih mampu tuh membangun infrastruktur dan sektor ekonomi penting seperti pertanian dan industri ringan. Sementara China terjebak dalam kebijakan ekonomi yang gagal dan ketidakstabilan politik. Ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang diambil kedua negara sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi masing-masing. Kemudian pada era 1970-an hingga 1980-an, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang mengambil alih kekuasaan setelah pemerintahan Presiden Soekarno runtuh. Soeharto memerintah selama lebih dari 3 dekade dan menerapkan serangkaian kebijakan ekonomi yang membawa perubahan besar bagi perekonomian Indonesia. Pada periode ini, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang terutama dipicu oleh boom minyak di tahun 1970-an. Lonjakan harga minyak di pasar global memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat ekonominya melalui ekspor minyak dan gas bumi. Indonesia yang memiliki cadangan minyak yang cukup besar juga menjadi salah satu anggota penting Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Peningkatan harga minyak dunia memberi suntikan besar bagi pendapatan negara. Pemerintah Soeharto memanfaatkan keuntungan ini untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek strategis lainnya. Pendapat dari sektor migas digunakan untuk mendorong industrialisasi dan mempercepat pembangunan ekonomi. Dalam periode ini, infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara diperbaiki dan dibangun, menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, pemerintah juga memusatkan perhatian pada sektor pertanian dengan meluncurkan revolusi hijau. Program ini melibatkan penggunaan teknologi pertanian modern seperti pupuk kimia dan benih unggul untuk meningkatkan hasil panen, terutama beras tuh. Bahkan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan pada akhir 1980-an berkat program ini. Pemerintah juga berinvestasi besar dalam infrastruktur pedesaan dan irigasi, yang hal ini
ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan di pedesaan. Sementara itu di China, pada akhir 1970-an terjadi perubahan besar di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping setelah masa kekacauan revolusi kebudayaan. Deng mulai memperkenalkan reformasi ekonomi yang dikenal sebagai reformasi dan keterbukaan, reform and opening up, pada tahun 1978 dengan tujuan membuka Cina kepada dunia luar dan memperkenalkan unsur ekonomi pasar dalam sistem sosialisnya. Meskipun pada awal transisi ini ekonomi China masih terbelakang dengan PDB per kapita yang rendah, reformasi Deng membangun dasar bagi transformasi besar yang akan mengubah China menjadi kekuatan ekonomi global di masa depan. Pada periode ini, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan China. PDB per kapita Indonesia lebih besar, mencerminkan kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia secara umum. Indonesia juga mulai menarik perhatian investor asing yang melihat stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang menguntungkan sebagai peluang untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, meskipun Indonesia berada di posisi ekonomi yang lebih baik, ketergantungan yang tinggi pada ekspor minyak membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Selain itu, korupsi yang meluas dan ketimpangan ekonomi antara kota dan desa serta antara wilayah di Indonesia menjadi tantangan serius yang membayangi pencapaian ekonomi pada era ini. Di sisi lain, Cina yang pada awalnya tertinggal mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan menjelang akhir 1980-an berkat reformasi yang dilaksanakan oleh Deng Xiaoping yang melibatkan liberalisasi ekonomi dan menciptakan zona ekonomi khusus yang menarik investasi asing, dan itu mulai membuahkan hasil. Ekonomi Cina mulai tumbuh dengan kecepatan yang sangat signifikan meskipun masih dalam tahap awal jika dibandingkan dengan Indonesia dan masih memerlukan waktu untuk berpengaruh secara luas. Secara keseluruhan, era 1970-an hingga 1980-an menandai periode di mana Indonesia menikmati keunggulan ekonomi yang signifikan dibandingkan dengan China. Dan pada saat yang sama, reformasi ekonomi yang mulai dilaksanakan di China akan menjadi fondasi bagi kebangkitan ekonomi yang dramatis, yang pada akhirnya akan mengubah keseimbangan ekonomi antara kedua negara dalam dekade-dekade berikutnya. Kemudian pada dekade 1990-an, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang jauh berbeda dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Di awal dekade tersebut, Indonesia masih menikmati pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Namun situasi berubah drastis dengan datangnya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997-1998. Krisis ini bermula dari melemahnya nilai tukar mata uang baht di Thailand dan dengan cepat menyebar ke negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Akibatnya nilai tukar rupiah anjlok secara drastis, inflasi melonjak tinggi dan banyak perusahaan di Indonesia bangkrut karena tidak mampu membayar utang luar negeri yang melonjak. Dampak dari krisis ini sangat parah terhadap perekonomian Indonesia. Produk domestik bruto atau PDB mengalami kontraksi tajam. Tingkat pengangguran meningkat drastis dan jutaan orang jatuh ke dalam kemiskinan. Pemulihan ekonomi Indonesia dari krisis ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Meskipun pada akhirnya Indonesia mampu bangkit, tapi momentum pertumbuhan ekonomi yang hilang pada akhir 1990-an memberikan dampak jangka panjang. Krisis ini juga menyoroti kerentanan ekonomi Indonesia terhadap guncangan eksternal, terutama karena ketergantungan pada utang luar negeri dan lemahnya sektor keuangan domestik. Sementara Indonesia berusaha bangkit dari krisis, Cina pada saat yang sama melaju dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Memasuki abad ke-21, Cina tidak hanya berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonominya yang tinggi, tetapi juga mulai mengambil langkah-langkah untuk mendiversifikasi ekonominya. Sektor-sektor baru seperti teknologi, keuangan, dan jasa mulai berkembang dengan pesat. Selain itu, Cina mulai berinvestasi secara besar-besaran di luar negeri, termasuk di negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin, untuk mengamankan sumber daya dan memperluas pengaruh ekonominya secara global. Pada periode ini, ukuran ekonomi China mulai melampaui banyak negara maju, yang akhirnya pada tahun 2010, Cina menggeser Jepang dan secara resmi menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. PDB per kapita China yang sebelumnya jauh di bawah Indonesia mulai tumbuh pesat. Meski begitu, kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan di China masih ada. Namun, secara keseluruhan, standar hidup di China meningkat dengan sangat-sangat signifikan. Ratusan juta orang berhasil terangkat dari kemiskinan dan menciptakan kelas menengah baru yang kuat. Di sisi lain, meskipun Indonesia pulih dari krisis ekonomi, negara ini tidak dapat mengejar laju pertumbuhan China. Ekonomi Indonesia terus berkembang dengan stabil pada dekade-dekade berikutnya, dengan peningkatan PDB dan peran yang semakin besar di ASEAN dan ekonomi global. Namun, gap antara ekonomi Indonesia dan China semakin lebar Saat ini, PDB per kapita China jauh melampaui Indonesia, dan Cina telah menjadi pemain utama di hampir semua sektor ekonomi global, mulai dari manufaktur hingga teknologi dan keuangan. Salah satu faktor penting yang membedakan perjalanan ekonomi kedua negara ini adalah kebijakan investasi dan perdagangan. China dan kebijakan yang proaktif dan terencana dengan baik berhasil menarik investasi asing dalam jumlah besar dan menjadi pusat manufaktur global.
Di sisi lain, meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan populasi yang besar, negara ini seringkali menghadapi tantangan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan stabil. Masalah birokrasi, korupsi, dan infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai menjadi penghambat bagi pertumbuhan yang lebih cepat. Pada dekade 2010-an dan 2020-an, perbedaan ini semakin terlihat. China semakin mengokohkan posisinya sebagai kekuatan ekonomi dunia dengan peluncuran inisiatif besar seperti Belt and Road Initiative atau inisiatif sabuk dan jalan yang bertujuan membangun jaringan infrastruktur global dan memperkuat konektivitas ekonomi antara Asia, Eropa, dan Afrika. Sementara itu, Indonesia terus berupaya memperbaiki infrastrukturnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat sektor-sektor industri serta jasa yang lebih kompetitif. Dengan demikian, sejak akhir 1980-an hingga saat ini, China telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, melampaui Indonesia dalam hampir semua indikator ekonomi utama. Ya, meskipun Indonesia masih terus berkembang dan memainkan peran penting di kawasan Asia Tenggara, perbedaan skala dan dinamika ekonomi antara kedua negara ini sangat mencolok. China telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi terdepan dunia, sementara Indonesia masih terus berjuang untuk meningkatkan daya saingnya dan memperkuat posisinya di kancah ekonomi global. Secara keseluruhan, perjalanan ekonomi Indonesia dan China menunjukkan bagaimana dinamika global dan kebijakan domestik dapat mengubah nasib suatu bangsa. Pada era 90-an dan 1970-an, Indonesia sempat berada di posisi yang lebih baik dibandingkan dengan China, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan standar hidup yang lebih tinggi. Namun, seiring dengan kebijakan reformasi dan keterbukaan yang dijalankan oleh China sejak akhir 1970-an, peta kekuatan ekonomi di Asia dan dunia mulai berubah secara dramatis. China dengan visi jangka panjang dan implementasi kebijakan yang konsisten berhasil mengubah dirinya dari negara agraris yang terpuruk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Sementara itu, Indonesia meskipun terus berkembang dan memperbaiki dirinya, tapi tetap tidak dapat mengejar laju pertumbuhan yang luar biasa dari China. Ya, saat ini China berada jauh di depan Indonesia dalam berbagai indikator ekonomi, dari ukuran ekonomi, PDB per kapita, hingga pengaruh globalnya. Ya, perjalanan ini menjadi cermin dan pembelajaran bahwa kebijakan dan kepemimpinan yang visioner dapat membawa perubahan yang besar. Inilah sebuah kisah di mana perekonomian Indonesia pernah lebih maju ketimbang China. Find me in the next video. Bye-bye.